Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang sholat. Secara etimologi, sholat itu berarti doa, dan secara istilah para ahli fikih itu mengartikan dalam dua hal, yaitu secara lahir dan secara hakiki. Nah, secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang ditentukan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Secara hakiki, sholat ialah berhadapan hati, jiwa, dan raga kepada Allah secara mendatangkan rasa takut kepadanya atau mendhahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah. Sholat sendiri merupakan salah satu kewajiban yang menduduki posisi kedua setelah syahadat dalam rukun Islam, sehingga banyak sekali hadis dan di dalam Al-Quran yang di dalamnya itu yang menjelaskan mengenai kewajiban sholat. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban sholat adalah yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, itulah yang disebut agama yang lurus. Yang kedua yaitu firman-Nya yang lain dalam surat An-Nisa ayat 103, yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sedangkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban sholat adalah dari dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu terdiri atas 5 rukun. Yang pertama yaitu mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kedua, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim, dan Nailul Authar juz 1 halaman 333. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajulu wa bainal kufri tarkus sholat. Al jamaah ila Bukhari wan Nisa'i fi nailil autar, yaitu dari Jabir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membedakan antara seseorang dan kekufuran adalah ia meninggalkan sholat. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasa'i dalam Nailul Authar juz 1 halaman 340. An Buraidah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah yaqulu al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholat faman tarakaha faqad kafar. Al-khamsah fi nailil autar. Dari Buraidah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya, maka ia sungguh telah kufur. Hadis riwayat Khamsah dan Nailul Autor juz 1 halaman 343. Dan dari Asy-Sya'bi bahwa Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, sungguh telah difardukan sholat itu 2 rakaat ketika di Makkah. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, Allah menambah pada masing-masing 2 rakaat itu dengan 2 rakaat lagi, kecuali sholat maghrib. Karena sesungguhnya sholat maghrib itu witirnya siang, dan pada sholat fajar subuh karena panjangnya bacaannya, Asy-Sya'bi berkata, dan adalah Rasulullah apabila bepergian atau safar, beliau sholat sebagaimana pada awalnya, yaitu 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat. Nah, para ulama itu membagi syarat sholat itu menjadi 2 macam, yaitu yang pertama itu syarat wajib dan yang kedua itu syarat sah. Syarat wajib itu adalah syarat yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan sholat, sedangkan syarat sah adalah syarat yang menjadikan sholat seseorang diterima secara syara'. Di samping adanya kriteria lain seperti rukun. Yang pertama yaitu syarat wajib sholat adalah Islam. Nah, Islam sendiri dalam sholat itu diwajibkan kepada orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak diwajibkan bagi orang kafir atau non-muslim. Orang kafir tidak dituntut untuk melaksanakan sholat, namun mereka tetap menerima hukuman di akhirat. Walaupun demikian, orang kafir apabila masuk Islam tidak diwajibkan membayar sholat yang ditinggalkannya selama ia menjadi orang kafir. Demikian menurut kesepakatan para ulama. Nah, yang kedua itu baligh. Anak kecil tidak dikenakan kewajiban sholat berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Ali radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, diangkatkan pena atau tidak ditulis dosa dalam 3 perkara, yaitu orang gila, orang yang akalnya tidak berperan sampai ia sembuh, orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak-anak sampai dia baligh. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim. Yang ketiga yaitu berakal. Orang gila, orang kurang akal atau maktuh dan sejenisnya seperti penyakit sawan atau ayan yang sedang kambuh tidak diwajibkan sholat, karena akal merupakan prinsip yang menetapkan kewajiban atau taklif. Demikian menurut pendapat jumhur ulama, alasannya adalah hadis yang diterima dari Ali radhiyallahu an, yang artinya, dan dari orang gila yang tidak berperan akalnya sampai ia sembuh. Namun demikian, menurut Syafi'iyah disunnahkan mengqadha apabila sudah sembuh. Akan tetapi golongan Hanabilah berpendapat bagi orang yang tertutup akalnya karena sakit atau sawan atau ayan, wajib mengqadha sholat. Yang keempat yaitu suci dari hadas. Yang kelima, suci seluruh anggota badan dan pakaian dan tempat. Yang keenam, menutup aurat. Yang ketujuh, masuk waktu yang telah ditentukan. Yang kedelapan itu menghadap kiblat, dan yang kesembilan itu mengetahui mana rukun, wajib dan sunnah. Adapun syarat syah sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui masuknya waktu. Sholat
itu tidak akan sah apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mengetahui secara pasti atau dengan prasangkaan yang berat bahwa telah masuk waktu sholat, sekalipun ternyata dia sholat dalam waktunya. Demikian juga dengan orang yang ragu, sholatnya tidak akan sah. Yang kedua yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, suci badan. 4. Menutup aurat. Seseorang yang sholat diisyaratkan menutup aurat, baik sendiri dalam keadaan terang maupun yang selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Nah, ulama sepakat bahwa syarat sah sholat yaitu menghadap kepada kiblat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya." Quran surat yang terakhir yaitu niat. Golongan Hanafiyah dan Hambaliyah memandang niat sebagai syarat sah sholat. Demikian juga menurut pendapat yang lebih kuat dari kalangan Malikiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu presentasi yang kedua, yaitu tentang sholat, dan pada dasarnya saya akan menjelaskan tentang rukun sholat. Rukun sholat yaitu ada yang pertama itu ada niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri tegak bagi yang kuasa ketika sholat fardu, boleh dilakukan boleh duduk atau berbaring bagi orang yang sakit, terus membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat, rukuk dengan tumak ninah, terus yaitu i'tidal dengan tumak ninah, sujud 2 kali dengan tumak ninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah, duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah, membaca tasyahud akhir, membaca sholat Nabi pada tahiyatul akhir, membaca salam yang pertama, yang terakhir yaitu tertib atau secara berurutan. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat akan batal atau tidak apabila salah satu rukun tidak dilakukan atau ditinggalkan dengan sengaja. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan sholat yaitu yang pertama, berhadas, kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan atau tidak dimaafkan. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja di luar bacaan sholat. Yang keempat, terbuka auratnya. Yang kelima, mengubah niat, misal ingin memasuki sholat, ingin memutuskan sholat, niatnya berhenti-henti, itu membatalkan sholat. Terus yaitu makan atau minum walaupun sedikit, baik biasanya itu ya terkadang adanya di sela-sela gigi terkadang ada makanan atau bekas-bekas makan, itu membatalkan sholat juga. Terus bergerak 3 kali berturut-turut di dalam gerakan sholat, terus membelakangi kiblat, terus menambah rukun yang berupa perbuatan seperti menambah rukun, sujud dan lainnya dengan sengaja, yang mana ibaratnya itu ketika sholat itu menambah-nambah rukun atau menambah-nambah gerakan sholat, itu kan membatalkan sholat. Terus selanjutnya yaitu tertawa terbahak-bahak, dalam hal itu yaitu cekakaan, kalau bergurau itulah, kalau sholatnya bergurau itu kan gak boleh, itu juga membatalkan sholat. Terus mendahului imam 2 rukun. Yang terakhir, murtad, keluar dari Islam, itu membatalkan sholat. Terus selanjutnya yaitu sunnah dan makruh dalam melakukan sholat. Waktu mengerjakan sholat ada 2. Yang pertama,
ada dua sunnah. Yang pertama sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad yaitu yang pertama sunnah ab'ad, membaca tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW pada tahiyat akhir. Yang keempat, membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir. Itu terakhir. Terus selanjutnya yaitu sunnah hayat. Sunnah hayat yang pertama yaitu mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku dan ketika berdiri dari ruku. Itu sunnah hayat. Selanjutnya yaitu meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan tangan kiri ketika sendekap. Gini, ketika sendekap. Gitu. Terus yang ketiga, membaca doa iftitah sehabis takbiratul ihram. Yang keempat, membaca ta'awud ketika hendak membaca Al-Fatihah. Yang kelima, membaca amin ketika sesudah membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca surah Al-Quran pada 2 rakaat permulaan sehabis membaca Al-Fatihah. Yang ketujuh, mengeraskan bacaan surah Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya, dan subuh. Yang kedelapan, membaca takbir ketika gerakan naik turun. Yang kesembilan, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Yang kesepuluh, membaca Sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk dan membaca Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. Yang ke-11, meletakkan kedua telapak tangan di atas paha ketika duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir dengan membentukkan yang kiri dan menggenggamkan yang kanan kecuali jari telunjuk. Jadi caranya begini ya, kecuali telunjuk ini ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Dan yang ke-12, duduk iftirash dalam semua duduk sholat. Gitu. Terus yang ke-13, duduk tawarruk pada duduk tasyahud akhir. Yang ke-14, membaca salam yang kedua. Yang ke-15, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika membaca salam pertama dan kedua. Terus selanjutnya yaitu makruh sholat. Orang yang sedang sholat dimakruhkan yang pertama, menaruh telapak tangan di dalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram, rukuk dan sujud. Yang kedua, menutup mulutnya rapat-rapat. Yang ketiga, terbuka kepalanya. Yang keempat, bertalak pinggang. Yang kelima, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan. Yang keenam, memejamkan mata. Yang ketujuh, menengadah ke langit. Yang ke-8, menahan hadas. Yang ke-9 yang ke-9, berludah. Yang ke-10, mengerjakan sholat di atas kuburan. Yang ke-11, melakukan hal-hal yang mengurangi kerusakan sholat. Adapun yang di sini selanjutnya yaitu perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat. Yang pertama, perempuan yaitu merenggangkan kedua siku tangannya dari kedua lambungnya waktu rukuk dan sujud. Waktu rukuk dan sujud mengangkat perutnya dari pahanya, menyaringkan suaranya atau bacaannya dikeraskan di tempat keras atau tempat tersebut. Bila memberitahu sesuatu, membaca tasbih yakni subhanallah alhamdulillah. Auratnya barang antara pusar dan lutut. Terus yang laki-laki yaitu merapatkan satu anggota kepada anggota.
Di sini langsung saja perbedaan yang laki-laki, yaitu yang pertama merapatkan satu anggota kepada anggota lainnya, yang kedua meletakkan perutnya pada dua tangan atau sikunya ketika sujud, yang ketiga merendahkan suaranya atau bacaannya di hadapan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Selanjutnya, bila memberitahu sesuatu dengan bertepuk tangan tangan, yakni tangan kanan ditepukkan ke punggung telapak tangan. Yang terakhir yaitu auratnya seluruh anggota tubuh kecuali bagian muka dan kedua telapak tangan. Nah, itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Cukup sekian, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Ananda Fitrah akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam sholat. Macam-macam sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu adalah sholat yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan bila meninggalkan akan mendapat dosa. Jadi, sholat fardu hukumnya wajib, dan apabila kita meninggalkan salah satu waktu saja, maka kita akan berdosa. Dan selanjutnya sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan, sehingga apabila kita mengerjakan akan mendapat pahala, dan jika kita meninggalkan tidak akan berdosa. Nah, sholat fardu itu dibagi menjadi dua, yaitu sholat fardu ain dan sholat fardu kifayah. Yang termasuk sholat fardu ain yaitu sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Sholat 5 waktu adalah sholat yang dilakukan 5 kali dalam sehari, antara lain sholat subuh sebanyak 2 rakaat, waktunya yaitu dari munculnya fajar sampai terbitnya matahari. Yang kedua, sholat zuhur sebanyak 4 rakaat yang dikerjakan pada saat panjang bayangan lebih panjang dari panjang benda, sampai panjang bayangan tersebut sama dengan panjang benda tersebut. Yang ketiga, waktu sholat asar, yakni mulai dari panjang bayangan sama dengan panjang benda sampai terbenamnya matahari. Yang keempat yaitu sholat maghrib, waktunya mulai dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya mega merah, sebanyak 3 rakaat. Selanjutnya sholat isya. Sholat isya sebanyak 4 rakaat, yaitu mulai terbenamnya mega merah sampai munculnya fajar. Selanjutnya yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat, sholat yang dilakukan pada hari Jumat sebanyak 2 rakaat, dan sholatnya dikerjakan setelah penyampaian khutbah oleh khatib. Selanjutnya sholat fardu kifayah, yakni sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim atau mukallaf. Namun sholat ini boleh dilakukan oleh sebagian orang saja, tetapi apabila salah satu dari mereka tidak ada yang mengerjakan, maka akan mendapatkan dosa. Nah, yang termasuk sholat fardu kifayah ini adalah sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan terhadap orang yang telah meninggal, yang dimulai dengan niat dan melakukan dengan 4 kali takbir. Takbir yang pertama yaitu membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat pada Nabi, takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah laki-laki atau jenazah perempuan, dan takbir keempat yaitu membaca doa juga, dan terakhir salam tanpa melakukan iktidal
ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Selanjutnya, macam-macam sholat sunnah. Antara lain yaitu sholat wudu, yaitu sholat sunnah sebanyak 2 rakaat yang dikerjakan setiap selesai wudu. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan ketika memasuki masjid sebelum duduk untuk menghormati masjid. Yang ketiga, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah 2 rakaat atau bahkan sampai 12 rakaat yang dikerjakan mulai matahari naik sampai waktunya zuhur. Yang keempat, yakni sholat tahajud yang dilakukan pada malam hari. Sebaiknya dilakukan pada tengah malam sebanyak minimal 2 rakaat. Selanjutnya yaitu sholat istikharah, yakni sholat sunnah untuk meminta petunjuk apabila ragu atau belum menemukan solusi dalam mendapatkan masalah. Dilakukan pada malam hari, lebih baik pada 2/3 malam. Selanjutnya yaitu sholat sunnah rawatib, yakni sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Dibagi menjadi 2, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Waktunya yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asar, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Selanjutnya yang ba'diyah. Ba'diyah yaitu sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu. Waktunya yaitu setelah sholat zuhur sebanyak 2 atau 4 rakaat, setelah sholat asar sebanyak 2 rakaat, dan setelah sholat maghrib sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya yaitu sholat mutlak. Sholat mutlak adalah sholat sunnah yang tidak dibatasi jumlah rakaatnya dan tidak ada ketentuan waktunya. Kemudian sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat sunnah 2 rakaat sampai 12 rakaat yang dilakukan untuk memohon agar hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Selanjutnya yaitu sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah merasa dirinya melakukan perbuatan dosa agar mendapat pengampunan dari Allah. Selanjutnya sholat tasbih. Sholat tasbih yakni dikerjakan setiap hari sebanyak 4 rakaat, atau bisa seminggu sekali, atau paling tidak seumur hidup 1 kali. Dengan ketentuan apabila dikerjakan pada siang hari yaitu dengan 1 salam, sedangkan pada malam hari dengan 2 salam. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan. Dikerjakan setelah Isya dan biasanya berjamaah di masjid atau boleh mengerjakan sendiri di rumah. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam jumlah rakaatnya. Menurut mazhab Hanafi yakni sebanyak 8 rakaat, sedangkan menurut mazhab Syafi'i sebanyak 20 rakaat. Dan menurut mazhab Maliki dan Hambali sebanyak 8 atau 20 rakaat. Selanjutnya yaitu sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah muakkad yang dilakukan setelah sholat tarawih atau dilakukan sebagai penutup sholat malam atau sholat-sholat sunnah lainnya.
Kemudian sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat hari raya. Sholat hari raya terdapat 2, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilakukan pada tanggal 1 Syawal dan sholat Idul Adha dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, waktu pelaksanaannya yaitu mulai terbitnya matahari sampai condongnya matahari. Dan terakhir, yakni sholat khusuf. Sholat khusuf adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan apabila terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Berikut terdapat beberapa perbedaan antara 4 mazhab mengenai sholat. Yang pertama yaitu niat. Niat, menurut semua ulama sepakat bahwa niat, mengungkapkan niat tidaklah dengan kata-kata. Jadi, niat tidak diwajibkan untuk mengucapkan dan boleh mengucapkan di dalam hati. Selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Menurut Imam Maliki dan Hambali bahwa Allahu Akbar tidak boleh diganti dengan kata-kata lain. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Allahu Akbar boleh diganti dengan kata yang lain yang sama atau sesuai dengan artinya, seperti Allahu A'zam, Allah yang Maha Agung, dan Allahu Ajal, Allah yang Maha Mulia. Selanjutnya, menurut Imam Syafi'i juga boleh diganti dengan yang lain seperti Allahul Akbar, yaitu ditambah alif dan lam pada kata akbar. Sedangkan mengenai pengucapan bahasa takbiratul ihram, semua ulama sepakat bahwa syarat takbiratul ihram adalah semua yang disyaratkan dalam sholat. Dan ketika membaca Allahu Akbar harus didengar oleh diri sendiri, baik itu terdengar keras oleh diri sendiri atau perkiraan jika ia tuli. Dan menurut Imam Maliki, Hambali, dan Syafi'i, pengucapannya yaitu harus berbahasa Arab, walaupun ia orang ajam atau bukan orang Arab. Sedangkan menurut Imam Hanafi, sah jika ia mengucapkan dalam bahasa apapun, meskipun ia bisa bahasa Arab. Selanjutnya, berdiri. Berdiri menurut semua ulama sepakat bahwa wajib dilakukan dari awal takbiratul ihram. Dan apabila ia tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Dan apabila ia tidak mampu lagi, maka miring pada bagian kanan. Dan menurut mazhab Hanafi, apabila ia tidak mampu duduk, maka ia boleh terlentang dan 2 kakinya menghadap kiblat. Dan apabila ia tetap tidak mampu, maka gugurlah kewajiban sholatnya, dan ia boleh mengqadha pada saat setelah sembuh dan sesuatu yang tidak menghalanginya. Selanjutnya, membaca Al-Fatihah. Menurut Imam Hanafi, tidak diharuskan membaca Al-Fatihah, maka boleh membaca apa saja dari Al-Quran berdasarkan surat Al-Muzammil ayat 20. Dan bacaan basmalah juga boleh ditinggalkan karena tidak termasuk bagian dari surat, dan tidak disunnahkan membacanya keras atau pelan. Apabila ia suka membaca dengan sembunyi-sembunyi, maka bacalah dengan sembunyi-sembunyi. Dan di dalam sholat itu tidak ada kunut kecuali pada sholat witir. Dan menyilangkan kedua tangan
itu sunnah bukan wajib. Dan bagi laki-laki lebih utama meletakkan telapak tangan kanannya di atas belakang telapak tangan kirinya di bawah pusarnya, sedangkan untuk perempuan meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, bacaan Al-Fatihah itu wajib pada setiap rakaat, dan bacaan basmalah merupakan bagian dari surat. Dan membacanya itu harus keras pada sholat subuh dan 2 rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya. Dan pada saat sholat subuh itu disunahkan baca kunut setelah iktidal. Dan juga menjilangkan 2 tangan itu merupakan sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Dan yang paling utama meletakkan telapak tangan yang kanan pada tangan yang kiri di bawah dada, di atas pusar miring dan agak miring ke kiri. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Hambali sama atau sependapat dengan Imam Syafi'i, yaitu Al-Fatihah wajib dibaca dan kunut pada saat sholat subuh, dan mengulurkan 2 tangan itu sunnah. Dan menurut 4 mazhab, bacaan amin adalah sunnah. Selanjutnya, ruku. Menurut Imam Hanafi, yaitu wajib membungkukkan badan dengan lurus dan tidak wajib tumakninah. Sedangkan menurut mazhab yang lain, wajib membungkukkan dengan 2 telapak tangan sampai pada kedua lutut, dan wajib tumakninah dan juga diam. Dan menurut Imam Hambali, bacaan tasbih ketika ruku adalah wajib. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hanafi itu sunnah, tetapi tidak wajib membaca yang lain. Selanjutnya, iktidal. Menurut Imam Hanafi, tidak wajib mengangkat kepala, yaitu iktidal dalam keadaan berdiri. Dan boleh langsung sujud, namun hal itu makruh. Sedangkan menurut mazhab lainnya, wajib mengangkat kepala dan iktidal, serta disunahkan membaca tasmi, yaitu Sami Allahu liman hamidah. Berikutnya sujud. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Hanafi, yang wajib menempel hanyalah dahi, sedangkan yang lainnya yaitu sunnah. Dan menurut Imam Hambali, yang wajib menempel yaitu dahi, kedua telapak tangan, kedua kaki, dan kedua lutut, serta menambahkan hidung. Dan menurut Imam Hanafi, tidak wajib duduk di antara 2 sujud, sedangkan menurut mazhab lainnya wajib duduk di antara 2 sujud. Selanjutnya tahiyat. Tahiyat awal menurut Imam Hambali itu wajib, dan mazhab lainnya mengatakan sunnah. Sedangkan yang tahiyat akhir menurut Imam Hanafi dan Maliki itu sunnah, dan menurut Imam Syafi'i dan Hambali itu wajib. Dan yang terakhir, mengucapkan salam. Menurut Imam Hanafi tidaklah wajib, sedangkan menurut Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki adalah wajib. Dan menurut Imam Hambali, mengucapkan salam yaitu wajib 2 kali, sedangkan menurut mazhab lainnya hanya wajib 1 kali mengucapkan salam. Dan sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan dari kata-kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.